Ratna, dan juga teman-teman dari From Zero to Hero karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan sharing session dan bertemu dengan teman-teman atau adik-adik melalui via online pada malam hari ini. Dan saya cukup bahagia karena bisa bertemu teman-teman dan bisa berbagi pengalaman dan juga sharing mengenai apa sih sebenarnya itu bisnis plan. Nah, perkenalkan karena sudah tadi diperkenalkan sama Kak Yusuf, izinkan saya bahwasannya saya itu dari agroteknologi, saya tidak punya pengalaman dari segi kewirausahaan, namun saya sendiri suka di bidang kompetisi kewirausahaan. Mungkin Kak Yusuf, silakan di next. Oke, jadi seperti apa yang telah dipaparkan di PowerPoint, teman-teman, bahwasannya selalu ada cerita di balik bisnis plan. Jadi partner saya untuk lomba bisnis plan itu adalah saudara Eka. Kebetulan kami itu sahabat dari SMP, jadi kami itu berdua adalah bisa disebut sebagai orang yang suka cari masalah. Nah, kami setiap di lingkungan kami suka mengeksplor suatu yang kami anggap ini apakah ada permasalahan di lingkungan tersebut. Dari perbincangan-perbincangan kami, kemudian menggali beberapa informasi, kami kemudian merangkainya menjadi sebuah kerangka pikir yang kemudian pada akhirnya kami riset dan akhirnya masukkan ke bisnis plan. Nah, seperti itu teman-teman. Mengapa saya ingin menceritakan terkait tentang kisah kami berdua dalam kewirausahaan? Karena saya menganggap bahwasannya kewirausahaan itu bukanlah suatu hal yang hanya bisa dimulai dari pengusaha besar, tetapi bisnis plan itu sendiri atau rencana bisnis itu dimulai oleh suatu pembicaraan yang sederhana yang kemudian ditulis dan dituangkan menjadi sebuah planning yang output akhirnya akan menghasilkan produk yang memberikan manfaat luar biasa buat lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Oke, silahkan di next Kak Yusuf. Selanjutnya teman-teman, apa sih sebenarnya itu bisnis plan? Nah, bisnis plan itu sebenarnya adalah sebuah roadmap. Menurut saya bisnis plan itu adalah peta. Roadmap atau kita ibaratkan karena kita ini anggapan dirinya kita adalah pengusaha muda. Tetapi kita tidak punya basic atau literally sama seperti saya tidak punya basic sama sekali di kewirausahaan. Jadi saya jadikan bisnis plan itu sebagai pelita buat saya sendiri, sebagai peta atau pedoman buat saya sendiri dan juga tim-tim yang telah melaksanakan kewirausahaan itu sebagai peta buat kami untuk melakukan perjalanan bisnis. Nah, di bisnis plan, di dalam pembuatan bisnis plan, teman-teman itu harus menjawab 3 pertanyaan. Apa sebenarnya terkait tentang tujuan produknya teman-teman, bagaimana terkait tentang strategi pasar, dan bagaimana produknya teman-teman ini bisa masuk ke dalam pasar, dan bagaimana proyeksi keuntungan, serta bagaimana proyeksi keuangannya teman-teman di dalam bisnis plan itu sendiri. Nah, secara harfiah bisnis plan ini sebenarnya memuat 10-20 halaman. Tetapi kalau untuk kompetisi itu biasanya hanya maksimal 10 halaman dan biasanya halaman selanjutnya itu adalah terkait tentang biodata ataupun lampiran-lampiran yang mendukung inovasinya teman-teman. Nah, di dalam bisnis plan itu harus mencantumkan tujuan dari bisnisnya teman-teman, kemudian strategi perusahaannya bagaimana, visi dan misi perusahaannya, serta menguraikan faktor eksternal dan juga internal, serta proyeksi keuntungan dan harapan pelanggan di dalam bisnis plan tersebut. Oke, Kak Yusuf, silakan di next. Kak Yusuf. Oke, apa sih sebenarnya yang paling penting di dalam bisnis plan, teman-teman? Nah, di dalam menulis bisnis plan, sebelum kalian menulis bisnis plan, harus ada hal-hal yang teman-teman perhatikan. Yang pertama itu paling penting adalah kalian punya ide. Jadi, bagaimana caranya kalian menulis kalau kalian tidak punya ide dan inovasi? Tetapi harus diketahui ide dan inovasinya teman-teman harus masuk akal. Jangan selalu FOMO bahwasannya Kak, saya mau judul yang menarik. Kak, saya mau buat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya ketika kalian aktualisasikan di lapangan, itu akan sulit teman-teman. Kalau misalkan risetnya itu sedikit dan juga kalian baru
pemula. Jadi usahakan mempunyai ide dan inovasi yang masuk akal. Kemudian yang kedua, membuat dokumen atau skrip itu harus tegas, lugas, tetapi padat. Jadi intinya kalian punya bisnis plan itu dia mencakup semua hal terkait bisnis dan dia on point. Jadi dewan juri itu bisa paham dan tidak terlalu bertele-tele. Artinya apa? Ini perbedaannya antar bisnis plan dengan esai. Kalau bisnis plan dia 50% data, 50% inovasinya teman-teman. Tetapi kalau di esai kan 70% opini dan 30%-nya itu adalah data. Kemudian selanjutnya jangan menulis di dalam bisnis plan itu adalah sesuatu yang tidak teman-teman ketahui sama sekali. Walaupun misalkan teman-teman itu lombanya bisnis plan yang hanya rancangan, mungkin tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi kalau misalkan bisnisnya teman-teman ini sudah masuk ke dalam ranah PKM kewirausahaan yang harus mempunyai produk, kemudian masuk ke dalam kegiatan BUMN, maka itu membutuhkan aktualisasi produk. Nah, ketika misalkan teman-teman itu tidak memahami apa yang teman-teman tulis atau ada sesuatu yang tidak teman-teman pahami tetapi dicantumkan di dalam proposalnya teman-teman, ini akan menjadi bumerang pada akhirnya. Kemudian yang keempat dan paling penting adalah temukan tim yang satu visi misi. Usahakan cari teman tim yang siap berkomitmen, dia bisa bertanggung jawab, dia bisa mengemban amanah. Jangan selalu mengatakan harus pintar, pandai presentasi, dan lain sebagainya, tetapi ketika aktualisasinya di lapangan itu sama dengan zero, maka teman-teman akan sulit untuk mengaktualisasikan produknya teman-teman. Selanjutnya Kak Yusuf. Nah, ya, kemudian yang kelima itu adalah timeline. Jadi perlu juga teman-teman garis bawahi bahwasannya di dalam menulis business plan itu sangat penting adalah timeline. Artinya apa? Sebagai pengusaha muda, teman-teman harus tahu bagaimana sih sebenarnya rancangan atau inovasinya teman-teman ini bagaimana beberapa tahun yang akan datang. Ada rancangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalkan di tahun 2021 teman-teman punya inovasi minyak atsiri. Terus di tahun 2022 kalian sudah merencanakan untuk menjual 100 pieces dengan melakukan promosi dan juga secara promosi direct dan juga indirect dan bentuk pemasaran yang diperluas. Kemudian di tahun 2023 teman-teman sudah buat rumah produksi dan sudah merekrut karyawan minimal 2-3 orang. Kemudian dan ini akan masuk ke dalam socio entrepreneurship. Selanjutnya di tahun 2024 teman-teman sudah bisa membuat CV atau PT. Kemudian di tahun 2025 teman-teman itu sudah mengkait investor untuk mendanai usahanya teman-teman. Itu namanya target atau timeline jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi kalian harus punya hal itu sebelum masuk ke dalam bisnis plan. Selanjutnya Kak Yusuf. Nah, kemudian bagaimana cara menulis bisnis plan? Nah, di dalam bisnis plan itu halaman pertama ada namanya ringkasan atau executive summary. Jadi di dalam ringkasan itu memuat sebenarnya diambil dari bab 1 atau pendahuluan, tetapi harus lebih diperpadat lagi atau lebih dipersingkat lagi. Biasanya itu memuat 250 sampai 500 kata. Nah, di dalam ringkasan itu memuat isu yang teman-teman angkat, apa isu yang teman-teman angkat, bagaimana keunggulan dari isu tersebut, dan bagaimana dampak, serta apa yang teman-teman tawarkan, solusi apa yang teman-teman tawarkan. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini yang paling penting, cara menulis pendahuluan. Karena walaupun misalkan proyeksi keuangannya teman-teman bagus, tetapi pendahuluannya teman-teman itu tidak tajam dan tidak kokoh, maka otomatis reviewer atau juri akan agak tidak terlalu tertarik untuk mendanai atau memberikan juara kepada teman-teman. Karena kenapa? Di pendahuluan itu harus benar-benar sangat tajam permasalahannya. Jadi mulai menulis pendahuluan itu dengan menguraikan permasalahan atau isu yang teman-teman angkat. Misalnya isunya itu terkait tentang lingkungan. Kami kemarin itu terkait tentang eceng gondok. Nah, bahas di paragraf pertama bagaimana sebenarnya eceng gondok secara umum. Kemudian bahas di paragraf kedua bagaimana sebenarnya
eceng gondok ini memberikan manfaat. Apa sebenarnya urgensi dari eceng gondok dan apa manfaatnya? Misalkan eceng gondok ini mempunyai manfaat karena memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi penghambat korosi. Ketika dicampurkan dengan minyak jelantah akan menghasilkan produk yang namanya pencegah karat. Nah, kemudian paragraf ketiga, kalian uraikan kenapa sebenarnya karat menjadi suatu hal yang sangat urgent dan sangat krusial untuk diselesaikan. Jadi teman-teman harus punya permasalahan yang seakan-akan kalau tidak diselesaikan maka akan memberikan dampak yang cukup besar. Kenapa harus diselesaikan? Karena kita ketahui bahwasannya Indonesia 70%-nya adalah pulau. Nah, semakin tinggi kepulauan, maka tingkat korosivitas akan semakin tinggi. Hal ini akan mempertajam permasalahannya, teman-teman. Dan bagaimana terkait tentang kerugiannya, apa kerugian yang diakibatkan dari segi finansial maupun kerugian secara produknya. Nah, selanjutnya masukkan segi kompetitornya. Bagaimana saingannya, teman-teman? Misalkan dari permasalahan yang ada dengan tingkat korosi yang meningkat, akibatnya banyak perusahaan yang membuat pencegah korosi, tetapi memiliki bahan kimia yang sintetis. Nah, dari bahan kimia yang sintetis ada kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Dari kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, teman-teman bisa mengambil keuntungan dalam hal tersebut. Artinya apa? Ada produk dan kalian bisa memberikan solusi. Maka muncullah inovasinya, teman-teman. Contohnya kami ada EcoSparkle, muncul sebagai pencegah karat. Nah, dengan bahan kimia yang natural atau alami, artinya dia tidak merusak lingkungan dan tidak mengakibatkan kerusakan pada benda dalam jangka waktu pemakaian yang panjang. Seperti itu. Kemudian bahas mengenai terkait tentang SDGs-nya, teman-teman. Bagaimana kaitannya produknya, teman-teman, dengan penyelesaian Sustainable Development Goals. Jadi sebenarnya tidak terlalu krusial untuk memasukkan SDGs, tetapi karena pemerintah Indonesia itu sedang menggaungkan SDGs, maka lebih baiknya kalian cantumkan bahwasannya inovasinya teman-teman itu menyelesaikan program SDGs. Kemudian gunakan jurnal 5 tahun terakhir. Dan setiap pernyataannya teman-teman usahakan ada data akurat yang mendukung. Jangan gunakan data yang berasal dari Wikipedia atau Quipera atau apa dan lain sebagainya, tapi gunakan data yang betul-betul jurnal ilmiah. Dan setiap pernyataannya teman-teman usahakan cantumkan dapusnya atau daftar pustakanya, karena hal ini akan memberikan eksistensi kepada pembaca bahwasannya data yang Anda masukkan betul-betul data yang real atau terjadi di lapangan dan telah diriset sebelumnya. Kemudian gunakan, mungkin teman-teman sudah ketahui, gunakan segitiga terbalik dari umum ke khusus. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Selanjutnya Kak Yusuf. Nah, ini salah satu contoh dari SDGs. Jadi teman-teman bisa memilih apakah inovasinya teman-teman itu mengurangi kelaparan atau dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih bebas tergantung kreativitasnya teman-teman dan bisa memilih satu atau lebih dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, Kak. Nah, di bagian gambaran umum usaha di bab 2 itu ada profil bisnisnya, teman-teman. Apa sih itu profil bisnis? Profil bisnis itu menguraikan terkait tentang produknya, teman-teman. Bagaimana produknya, teman-teman, bagaimana kandungannya, mekanismenya, dari bahan apa, dan lain sebagainya, itu semua dimuat di profil bisnis. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Jadi setelah paragraf pertama itu profil bisnis, paragraf kedua ada visi misinya perusahaannya, teman-teman, apa? Selanjutnya ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Strength itu artinya kekuatan. Bagaimana kekuatannya produknya, teman-teman? Misalkan dia berasal dari bahan yang praktis, penggunaannya mudah, dan lain sebagainya. Kemudian ada weakness, kelemahannya produknya, teman-teman, itu apa? Misalkan kelemahannya itu kalau EcoSparkle dia mudah tercuci karena berasal dari bahan yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Bagaimana peluangnya secara eksternal? Bagaimana opportunities-nya dan lain sebagainya. Itu opportunities artinya peluang. Peluangnya artinya dia ramah lingkungan, dia tidak merusak kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada threats. Threats itu artinya hambatan. Hambatannya usahanya teman-teman dalam bentuk eksternal. Contohnya banyak saingannya dan lain sebagainya dan mudah ditiru dan lain-lain.
tergantung kreativitasnya teman-teman mengenai produknya sendiri. Lalu ada kompetitor. Nah, di kompetitor itu ada namanya pesaing bisnis. Jadi uraikan saingannya teman-teman, riset di pasar siapa saingannya bisnisnya kalian, dan uraikan di dalam bisnis plan. Selanjutnya ada sumber daya usaha. Di sumber daya usaha, teman-teman paparkan dari mana bahan bakunya teman-teman dan bagaimana sumbernya. Jadi sumber bahan bakunya dari mana, misalkan dari supplier atau apa dan lain-lainnya semua dijelaskan di sumber daya. Kemudian ada keberlanjutan usaha. Bagaimana keberlanjutan usahanya teman-teman? Misalkan di keberlanjutan usaha itu baik dari segi supplier ataupun dari tren sosial. Nah, kalau kan sebagaimana diketahui tren sosial itu sangat mempengaruhi daya jual beli suatu produk. Nah, kalau misalkan suppliernya teman-teman, misalkan kami eceng gondok. Nah, kita tidak tahu apakah 1 tahun kemudian eceng gondok masih ada. Kalau misalkan tidak ada, bagaimana bentuk produksinya untuk keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, teman-teman wajib mencantumkan bagaimana terkait tentang hal di masa depan untuk bahan bakunya teman-teman dan bagaimana kalian menghadapi sosial khususnya di ranah penjualan karena setiap waktu itu akan selalu ada modifikasi bentuk penjualan. Contoh kecilnya itu adalah iPhone. HP iPhone itu selalu update setiap tahun mungkin harus pasti ada selalu series barunya. Nah, apa tujuannya? Karena itu ada bentuk tren di mana masyarakat itu sangat FOMO dengan tren-tren yang ada. Padahal bisa saja iPhone 12 lebih bagus daripada iPhone 17 dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui di dalam bisnis plan. Selanjutnya Kak Yusuf. Nah, ini contohnya analisis SWOT teman-teman. Kenapa analisis SWOT itu sangat penting? Karena di analisis SWOT, teman-teman itu bisa tahu mengenai resikonya, bagaimana peluangnya, dan bagaimana teman-teman itu bisa menghadapi hambatan dari perusahaan dan produknya teman-teman di masa yang akan datang. Jadi kalian sudah punya pegangan ketika apa-apa terjadi di perusahaan dan produknya teman-teman. Kalian sudah punya solusi sendiri. Selanjutnya Kak Yusuf. Mungkin sesi saya sudah selesai untuk pemaparan materi saya. Saya hanya ingin bilang bahwasannya bisnis plan itu bukan tugas kuliah. Mungkin ada yang tugas kuliahnya bisnis plan. Dan juga jangan hanya mematokkan bisnis plan itu berasal untuk kompetisi. Tetapi mulailah menulis dan tulis inovasinya teman-teman, cantumkan di dalam bisnis plan, rangkai sebaik mungkin inovasinya teman-teman. Mungkin suatu hari nanti dari hal yang sederhana dan sekecil, apapun yang dipikirkan teman-teman bisa memberikan impact dan produk yang luar biasa di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu yang bisa sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dewi atas pemaparannya yang luar biasa dan tentu banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan terkait dengan materi bisnis plan-nya. Saya bisa mungkin sebelum saya serahkan ke Kak Eka, mungkin sedikit saya simpulkan bahwa jadi betul ya teman-teman semua bahwa jangan FOMO dalam pemilihan judul, maksudnya dalam pemilihan ide karena pada akhirnya ide itu akan kalian implementasikan dan pastinya harus realistis. Begitupun juga dengan dalam penyusunannya tadi, khususnya di pendahuluan, apapun opini yang kita sampaikan itu harus dilandaskan oleh data yang mendukung. Oke, luar biasa sekali Kakak Dewi dan juga teman-teman semua yang hadir. Langsung saja mungkin kita lanjut ke pemateri kedua kita, Kak Eka mungkin. Kak Eka, waktu dan layar Kak, kami persilakan. Oke, baik. Suara saya terdengar tuh, Yusuf? Siap terdengar, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya Kak Lukman, teman-teman, sama saya merupakan alumni dari UNHAS, Alhamdulillah, dan disuruh bertanggung jawab untuk memaparkan materi terkait dengan bisnis plan. Jadi apa? Kalau bahas bisnis plan itu ngeri-ngeri sedap juga ya teman-teman karena ini merupakan challenging, apalagi anak yang bukan dari basic ekonomi, finance. Nah itu akan menjadi tantangannya bagi kalian. Kalau boleh tahu di sini ada tidak yang sebelumnya pernah ikut lomba bisnis plan atau ada yang berasal dari Fakultas Ekonomi? Ada tidak?
Oh ya, kalau boleh tahu Kak Putri Ratnasari ini apa? Oh hilang ya. Izin menjawab, Kak. Iya. Saya bukan dari Fakultas Ekonomi, tapi saya pernah mengikuti lomba bisnis plan pada semester kemarin. Sudah semester berapa Kak? Kalau sekarang sudah semester 5, Kak. Oh, alhamdulillah. Jadi kayak tidak asing lagi ya. Mungkin karena sudah pernah ikut kira-kira sudah tahu kira-kira tools apa atau biasanya apa yang biasa diminta kalau kita ikut di lomba bisnis plan karena kalau jujur saja menurut saya bisnis plan itu sangat berbeda ya kalau dibandingkan dengan LKTI kemudian esai karena ada banyak yang diminta kayak analisis-analisis, bisnis, keuangan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menurut saya menjadi challenging apalagi orang yang bukan dari basic ekonomi. Nah, mungkin bisa saya langsung saja kayak bisa. Nah, ini sebelum kita memulai terkait dengan bisnis plan, sebenarnya sudah dijelaskan juga sama Kak Dewi terkait dengan kenapa kita memulai yang namanya bisnis plan. Jadi kita mengikuti kegiatan bisnis plan itu karena tujuannya adalah diharapkan bahwa ada dampak yang bisa diberikan. Sebenarnya gambar yang ada di tampilan PPT ini tidak dimasukkan di dalam PPT ya, cuma ini menjadi kunci atau tools untuk kita mengetahui kenapa kita harus mengikuti lomba bisnis plan, apa yang diminta. Jadi biasanya kalau yang diminta itu pada saat mengikuti bisnis plan itu adalah ada impact yang diberikan dari produk yang kita tawarkan. Nah, apa toolsnya? Yang pertama adalah mencari goal statementnya. Kira-kira apa yang mendasari kenapa kita melakukan itu, apa yang ingin kita lihat, dan bagaimana untuk mencapai itu. Nah, caranya adalah ada teorinya, theory of change. Yang pertama yaitu ya pasti karena ada permasalahan dan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada aktivitas dari masalah tersebut, pasti ada aktivitas yang kita kerjakan untuk kemudian mengatasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian outputnya, ada output yang dihasilkan. Kira-kira seperti contohnya adalah inisiasi, supaya kita tergerak untuk melakukan suatu bentuk aktivitas untuk menciptakan input tersebut. Nah, kemudian ada outcomes-nya. Outcomes itu adalah luaran yang didapatkan kalau ada yang dinamakan output. Nah, luarannya itu bisa dibilang produk dan lain sebagainya. Kemudian impact. Nah, diharapkan bahwa produk yang kita buat itu bukan sekedar produk, tapi pastinya adalah ada impact-nya. Yang tadi dikatakan sama Kak Dewi, tujuan SDGs, karena itu yang lagi banyak dibutuhkan saat ini gitu kan. Nah, sebelumnya bisa next sebelumnya Kak Yusuf. Yang oh ya 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 itu tadi. Nah, ini ya yang tadi luput dijelaskan juga ada yang namanya komparatif analisis. Kalau di bisnis plan itu dia sangat dibutuhkan yang namanya komparatif analisis. Misalnya kita punya suatu bisnis, tapi kan produk kita bukan itu saja, tapi siapa tahu ada kompetitornya. Nah, itu yang perlu dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Kira-kira kalau misalkan produk kita itu adalah sabun, kira-kira ada tidak sabun yang mau sama dengan produknya kita? Itu yang kemudian menjadi kompetitor 2, kompetitor 3, kemudian 4. Kemudian fitur-fiturnya apa? Misalnya dalam segi kandungannya. Misalnya kandungan kita contohnya lah ya, organik. Nah, kalau misalkan produk kita organik, nah berikan tanda checklist. Kemudian kalau kompetitor kita juga organik, berikan tanda checklist begitu seterusnya. Kalau tidak ya tidak. Jadi yang paling penting untuk komparatif analisis ini, jadi komparatif analisis ini itu dibutuhkan ya teman-teman karena menjadi gambaran bahwa apakah produk kita ini sudah ada sejenisnya dan kira-kira apakah produk kita lebih unggul dari yang lainnya atau masih ada kelemahannya. Tapi to be honest saja teman-teman, kita juga tidak boleh terlalu over bahwa produk kita yang lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Tetapi kalau misalkan pun ada kelemahannya, itu yang menjadi tugasnya kita di bagian tabel itu di bawah tabel perlu dijelaskan lagi kira-kira bagaimana caranya untuk menyikapi kelemahan dari produk kita itu yang dituliskan. Karena kalau misalkan di bisnis plan itu kan biasanya banyak tabel yang dimasukkan gitu kan. Tidak perlu yang paling penting adalah tidak asal memasukkan tabel, tetapi ada penjelasannya di bawah. Kira-kira bagaimana caranya mengatasi permasalahan tersebut, apa langkah yang harus dilakukan. Karena kalau misalkan tabel saja, kesannya adalah market mapping, bukan analisis, bukan market analisis. Jadi ada penjelasan di bawah dari tabel tersebut.
Nah, selanjutnya Kak Yusuf, selanjutnya lagi. Nah, ini bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini itu sudah sangat-sangat tidak asing lagi dan harus ada kalau kita ikut lomba-lomba bisnis. Baik itu misalkan belum proposalnya, karena biasa itu kalau kita ikut lomba bisnis model kanvas, biasanya itu dari panitia, mereka sudah minta kita untuk mengirimkan template-nya, belum proposalnya, masih template-nya. Nah, kenapa? Karena bisnis model kanvas itu dia merupakan penyederhanaan dari perencanaan bisnis kita. Nah, maksudnya adalah tanpa panitia melihat keseluruhan dari isi proposal kita, mereka sudah tahu bilang, oh ini produknya, oh begini strateginya, oh ini begini langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Mereka sudah bisa mengetahui bisnis kita secara keseluruhan tanpa membaca keseluruhan dari proposal kita. Makanya bisnis model kanvas ini itu penting sekali teman-teman. Nah, apa isinya untuk bisnis model kanvas? Yang pertama itu ada yang namanya value proposition. Itu yang harus ada. Apa itu value proposition? Kira-kira apa keunggulan yang ada dari produk kita? Jadi bisnis model Canvas itu ada 9 item ya teman-teman, ada 9. Tapi untuk mengisi juga itu ada urutannya. Nggak asal isi. Yang pertama adalah ada value proposition-nya. Apa manfaatnya, apa keunggulannya dibandingkan dengan yang lain. Nah, bagaimana caranya kita mengisi dan menemukan? Yang pertama adalah temukan masalahnya. Apa masalahnya? Dari masalah tersebut, apa yang dibutuhkan, kemudian potensinya apa. Sehingga kalau kita mau masukkan value proposition itu biasanya kita gunakan template saya ingin membuat produk A karena bla bla bla. Nah, itu masuk di value proposition. Selanjutnya adalah customer segment. Customer segment ini adalah siapa yang akan membeli produk kita, mulai dari orangnya siapa, terus umurnya siapa, gendernya apa, dan lain sebagainya. Itu semua dimasukkan ke dalam customer segment. Selanjutnya adalah customer relationship, kepada siapa kita menjalin yang namanya kerjasama gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah channel, kanal komunikasi apa yang kita gunakan untuk menjangkau user. Nah, user ini adalah orang yang menggunakan produk kita. Jadi bisa dibilang channel ini juga merupakan tempatnya kita untuk memasarkan produk kita, entahkah itu secara offline kah ataupun itu melalui online. Kalau offline misalnya menggunakan banner, ya masukkan banner, ataupun juga ada mengcombine dengan online, misalnya menggunakan Shopee, ya masukkan Shopee dan lain sebagainya. Itu dimasukkan semua ke dalam channel. Selanjutnya adalah key activities. Maksudnya adalah aktivitas apa saja yang dilakukan pada saat menjalankan usaha tersebut. Nah, di sini itu seperti sumber daya apa saja yang kita miliki, mulai dari skill kah itu, sumber daya apa saja yang kita miliki, misalnya dalam kegiatan produksi, penjualan, kemudian jalinan kerjasama, dan lain sebagainya, itu semua dimasukkan ke dalam key activities. Kemudian yang selanjutnya adalah key resource. Key resource ini itu adalah aktivitas apa saja yang kita lakukan dari usaha tersebut. Sebenarnya key resource ini adalah kayak sumber daya apa yang kita miliki. Jadi dia terbalik dengan nomor 5 ya teman-teman. Jadi seharusnya key resource ini adalah sumber daya. Di nomor 5 itu tadi itu adalah aktivitasnya. Key resource kayak misalnya bahan-bahan apa yang sudah kita punya. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam poin nomor 6 tersebut. Kemudian selanjutnya adalah key partners, yaitu kepada siapa yang bisa ikut membantu usaha kita. Maksudnya adalah kita tidak bisa berjalan di atas kaki kita sendiri. Kita juga butuh bantuannya orang lain. Makanya biasa disebut juga kejalanan kerjasama. Makanya kita perlu tahu apa kelebihan, apa kekurangannya bisnis kita, sehingga kita bisa mengetahui apa yang bisnis kita butuhkan. Nah, itu dimasukkan ke dalam poin 7 tersebut. Siapa yang kita temani bekerja sama, entahkah itu dinas, kah, dinas lingkungan hidup, lain sebagainya. Nanti saya tampilkanlah contoh dari BMC-nya ini. Selanjutnya adalah cost structure, yaitu biaya apa saja yang kita butuhkan. Nah, biaya di sini tuh kayak ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel. Nah, itu dimasukkan ke dalam cost structure. Kemudian revenue stream, itu dari mana sumber dana atau keuntungan kita dapatkan.
Nah, revenue stream itu kayak misalnya keuntungannya kita dapatkan dari investor kah atau dalam penjualan produk. Nah, itu revenue stream. Selanjutnya, selanjutnya Kak Yusuf. Nah, selanjutnya adalah marketing dan juga sales strategi. Jadi teman-teman begini ya, kalau di bisnis plan dia banyak minta analisis-analisis, analisis market, kemudian strateginya seperti apa. Nah, yang ini yang saya masukkan teman-teman, yang strategi STP, kemudian ada juga marketing mix 4P, karena itu yang biasa digunakan oleh orang kalau misalkan ikut bisnis plan ya. Sebenarnya banyak analisis, banyak tools yang bisa kita gunakan. Dan kalau misalkan ikut lomba bisnis plan pun, di buku pedoman dia tidak mengatakan bahwa di bab 2 dimasukkan strategi STP ya, tidak. Biasanya itu di bisnis plan dia katakan di bab 1 isinya latar belakang, kemudian lain sebagainya, kemudian lanjut di bab 2 gambaran bisnis. Nah, dia hanya minta kayak analisis analisis pasar, kemudian analisis keuangan dan lain sebagainya. Kita yang tinggal pilih kira-kira analisis pasar apa yang kita terapkan di dalam. Nah, begitu teman-teman. Cuma yang lumrah atau banyak digunakan orang adalah strategi daripada STP dan juga marketing mix atau 4P. Nah, kalau untuk STPI itu dia ada 3 poin teman-teman. Ada segmentasinya, kemudian ada targetingnya, dan juga ada positioningnya. Segmentasi itu ya dijelaskan satu-satu. Siapa yang menjadi target pasarnya kita, mulai dari orangnya siapa, rentang umurnya dari umur berapa, misalnya dari umur 20 sampai 30. Dari umur 20 sampai 30 tersebut siapa saja dia, misalnya pekerja kantoran gak, mahasiswa gak, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi demografinya diisi juga. Pokoknya banyak teman-teman itu. Pokoknya kalau di STP itu dia lebih basicnya adalah customer, customer atau orangnya. Kemudian ini teman-teman, selanjutnya adalah targeting. Nah, targeting ini adalah kita fokuskan lagi dari segmentasi tersebut. Kira-kira siapa yang menjadi targetnya kita yang paling utama dari umur tersebut, siapa orangnya, kemudian positioningnya. Misalnya produk kita, misalnya kita jual roti kan, kita jual roti. Tapi bukan sembarang roti, makanya ada positioningnya. Misalnya roti high quality, itu yang dikatakan sebagai positioning. Kemudian ada dikatakan sebagai marketing mix. Nah, marketing mix itu strategi pemasaran 4P. Mulai dari produk. Kita harus menjelaskan produk apa yang kita jual di dalam. Kemudian pokoknya semuanya yang mencakup dengan produk. Kemudian harganya. Berapa harganya, bagaimana strategi strategi kita untuk menetapkan harga tersebut, kenapa ditetapkan dengan harga tersebut, itu dijelaskan ke price. Kemudian place itu tempat di mana kita jual, kenapa kita jual di situ, apakah karena ya memang banyak apa pasarnya memang di situ ya, semua dijelaskan di place. Kemudian promosi, bagaimana strategi promosi yang kita tetapkan gitu teman-teman. Selanjutnya Yusuf. Oh, market size. Nah, market size ini itu dia digunakan untuk mengukur eh, besarnya pasar kita. Kita mau tahu berapa orang yang mau kita jangkau. Itu Tam Samsom. Cuma di sini PPT-nya tidak ada gambarnya, di. Nanti saya tampilkan saja di bagian proposal. Jadi mungkin bisa di next saja Yusuf, nanti saya jelaskan tentang Samsungnya. Nah, selanjutnya adalah financial plan. Nah, itu financial plan juga merupakan bagian yang paling penting ya teman-teman. Kenapa? Karena tujuannya yang pertama adalah tentu dari financial plan itu kita bisa menentukan harga produk atau layanan yang sesuai. Kemudian sebagai panduan untuk merencanakan usaha dan juga panduan untuk mengendalikan biaya. Kemudian next. Nah, ini teman-teman, terkait dengan financial plan itu ada biaya-biaya yang dimasukkan. Pada umumnya biaya itu ada dua, ada objek biaya, ada perilaku biaya. Kalau di objek biaya itu ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Nah, apa itu biaya langsung, teman-teman? Biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan aktivitas produksinya kita. Maksudnya,
Kan di sini biaya langsung itu ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Bahan baku langsung, contohnya apa? Roti. Contohnya kalau kita mau buat roti ya, apa yang menjadi bahan bakunya pasti tepung. Kenapa dia masuk di biaya langsung? Karena tepung ini dia langsung terlibat pada aktivitas produksi. Makanya langsung berkaitan dengan aktivitas produksi, jadi dia masuk di biaya langsung. Begitu teman-teman. Nah, tenaga kerja langsung itu dia juga masuk di biaya langsung. Nah, karena dia misalnya ada orang yang bekerja di pabriknya kita, kemudian tugasnya adalah di bagian produksi, berarti dia kan langsung terlibat di aktivitas produksi. Nah, itu dia juga masuk di biaya langsung. Tapi ada juga itu biasa orang yang dia juga merupakan karyawan, tetapi dia tidak terlibat di aktivitas produksi, misalnya karyawan, tetapi dia tugasnya adalah untuk di bagian finance. Nah, itu dia tidak masuk di biaya langsung, tapi dia masuk di biaya tidak langsung karena tidak langsung berkaitan dengan aktivitas produksi. Ini sekedar gambaran saja ya, karena saya juga waktu ikut lomba bisnis plan waktu awal-awal itu saya bingung, saya mau masukkan ini di biaya langsung, kas ini saya mau masukkan di biaya tidak langsung ya, karena kan saya tidak paham itu. Makanya kita perlu pelajari itu kan. Kita sama-sama belajar lah. Kemudian selanjutnya adalah biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini adalah biaya yang dia tidak langsung berkaitan dengan aktivitas produksi. Dia juga disebut sebagai biaya overhead pabrik. Kemudian yang selanjutnya itu ada perilaku biaya. Yang pertama yaitu ada yang namanya biaya tetap. Nah, biaya tetap ini teman-teman adalah apa? Maksudnya adalah biaya tersebut akan selalu sama nilainya kalau di usaha tersebut. Mungkin bingung ya. Jadi contohnya adalah kalau misalkan kita mau sewa bangunan. Sewa bangunan kan. Nah, misalnya saya mau sewa bangunan. Kan biasanya kalau sewa bangunan itu atau sewa bangunan itu biasanya kan satu kali pembayaran. Biasanya dia dibayar 1 tahun satu kali di akhir bulan, di bulan terakhir. Nah, dia kan satu kali pembayaran. Nah, itu biaya sewa dia masuk ke biaya tetap. Nah, contohnya lagi, biaya tetapnya adalah kalau dalam segi benda, contohnya mixer yang digunakan untuk membuat adonan roti misalnya, dia juga masuk di biaya tetap. Nah, kenapa dia masuk di biaya tetap? Karena eh, itu itu mixer kan dia tidak langsung digunakan setiap bulannya. Satu kali pembelian dan itu akan selalu digunakan sepanjang melakukan kegiatan produksi. Nah, itu kenapa dia masuk di biaya tetap karena dia tidak berubah-berubah. Nah, tapi pada saat memasukkan biaya tetap itu yang mixernya itu kita harus mencari lagi berapa biaya depresiasinya. Karena kan pasti kalau misalkan kita langsung masukkan harga keseluruhan mixer tersebut pada saat ingin mencari berapa harga yang ingin kita tetapkan, pasti harganya akan sangat mahal. Makanya perlu ada yang namanya biaya depresiasi, teman-teman. Maksudnya adalah, misalnya harga dari mixer tersebut adalah 500.000. Nah, bagaimana caranya mencari biaya depresiasinya? Berarti 15.000 itu dibagi dengan 12. Jadi kira-kira hasil dari pembagian itu 500 dibagi dengan 12 itu merupakan biaya depresiasinya untuk setiap bulan. Nah, itu. Dia masuk di biaya tetap. Selanjutnya adalah biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Nah, biaya variabel itu adalah biaya yang berubah-berubah. Misalnya, pada saat kita mau membeli roti, kan dia biayanya berubah-berubah ya. Kalau misalkan tepung, kadang periode ini harganya 20.000, kita beli 2 bulan ke depan harganya jadi 22 ke 25. Nah, itu dia masuk ke dalam biaya variabel, tergantung dari supply and demand-nya karena dia berubah-berubah. Kemudian ada juga biaya campuran, teman-teman. Nah, biaya campuran itu dia bisa biaya tetap, dia bisa juga biaya variabel tergantung dari periodenya atau waktunya. Teman-teman mungkin agak ini ya kalau dengar bahasanya yang seperti ini karena kita tidak apa apalagi yang bukan basicnya finance mungkin agak sedikit bingung. Cuma ya melalui sesi inilah kita
menjadikan sebagai tempat untuk belajar supaya teman bisa tahu oh kulit-kulitnya oh begini ya financial planning, oh begini ya business plan dan sebagainya. Nah, contoh untuk mengaplikasikan bagian dari financial planning, misalnya usaha yang mau dibikin adalah sepatu. Usaha kita adalah sepatu. Misalnya, kita mau buat sepatu itu adalah 300 sepatu per bulan. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan kemudian biaya-biayanya? Kita perlu cari tahu bahan baku sepatunya itu untuk 300 buah kira-kira berapa? Oh, 3 juta. Nah, kalau biaya bahan baku sepatu itu dia masuk di biaya langsung karena dia terlibat dalam aktivitas produksi. Kemudian biaya bahan baku tambahan 4.500.000 dia juga masuk di biaya langsung. Gaji pekerja produksi dia juga masuk di biaya langsung. Kemudian gaji pegawai kantor dia merupakan biaya tidak langsung. Begitu juga biaya utilitas, transport, kemudian penjualan itu semua dia masuk di biaya overhead atau biaya tidak langsung teman-teman ya. Nah, selanjutnya Yusuf. Nah, dari yang tadi tersebut, nah kemudian bagaimana kita untuk bisa menentukan harga yang mau kita tetapkan, kita perlu mencari tahu berapa harga pokok produksinya. Cara untuk mencari harga pokok dari rumusnya di sini yang tercantum ya. Pokoknya itu kita masukkan biaya bahan baku langsungnya apa, biaya bahan baku langsungnya berapa gitu kan. Misalnya 10.000 per 10 biaya bahan baku langsungnya itu 10.000 per unit. Oh, tidak tergambar di PPT. Biaya bahan baku langsung 10.000 itu di mungkin agak sulit karena Anda coba di next selanjutnya Yusuf. Oh, terbalik-balik. Selanjutnya. Oh, sebelumnya. Sebelumnya. Sepertinya ada yang kurang di PPT ini, teman-teman ya. Pokoknya itu oh, boleh PPT-nya nanti di-share boleh. Yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung. Jadi mungkin teman-teman bingung di sini itu kenapa ada 10.000 per unit. Itu ada dibagi ya teman-teman, dibagi dari harga yang sebelumnya. Sehingga eh, oh da- coba sebelumnya Yusuf, PPT sebelumnya. Nah ini biaya bahan baku sepatu ini kan 3 juta. Nah, kenapa tadi itu dia bisa dapat harga yang lebih kecil lagi? Karena kan eh, di dia dibagi dengan 300 teman-teman. Jadi hasilnya itu lebih kecil dibagi dengan berapa yang mau kita eh, produksi untuk setiap bulannya itu. Jadi next Yusuf. Pokoknya dari situ kayaknya ada gambarannya yang kurang di PPT ini nanti ditambahkan nanti dibagikan. Nah, itu ya. Kemudian ada di sini juga biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead. Nah, untuk harga pokok produksinya itu teman-teman ya. Harga pokok produksinya itu susah karena ada PPT-nya yang hilang. Pokoknya dari harga HPP tersebut itu teman-teman ya, kita harus menetapkan harga jualnya di atas daripada harga PP di atas dari harga HPP-nya, artinya adalah 100% marginnya. Tapi lebih bagus lagi kalau di atas dari 100%, anggaplah apa? Anggaplah marginnya adalah 125% sehingga kita bisa balik modal. Dan untuk mencarinya pun ada dua, ada yang harga penjualan, kemudian ada yang dari segi berapa yang mau diproduksi sehingga bisa balik modal. Nah, uraiannya di situ adalah, tunggu dulu teman-teman ya.
Nah, terus di situ untuk harganya sendiri itu kenapa dia 100? Karena margin yang ditetapkan adalah sera- satu 125% dari HPP-nya. Kenapa dia harganya adalah 100? Itu dari marginnya. Kemudian biaya variabelnya. Biaya variabelnya ini itu dia 19.000 teman-teman. Biaya variabelnya 19.000 sehingga di penjualan pertamanya itu kita tuh teman-teman ya, karena ada PPT-nya yang hilang jadi saya juga bingung pengaliannya ini bagaimana. Atau begini saja ya, nanti selesai dari Zoom saya mencoba untuk merecord diri saya sendiri untuk bagian financial planning untuk kemudian saya kirimkan ke teman-teman ya. Nah, kemudian didapat sehingga diperlukan untuk bagaimana supaya apa kita bisa mendapatkan yang namanya keuntungan teman-teman. Nah, keuntungannya di sini itu ada 600.000. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk kita mencari yang namanya biaya BEP atau break even point-nya supaya kita tahu berapa produk yang terjual dan juga berapa harganya yang harus berapa total keseluruhan penjualan dalam segi harga sehingga bisa balik modal. Nah, BEP itu ada dua, ada yang namanya BEP penjualan, kemudian ada juga dalam segi harga, bukan BEP penjualan di sini tapi harga. Kalau dalam segi penjualan itu 134 unit yang harus dijual sehingga bisa balik modal untuk satu periode atau satu bulan. Kemudian untuk penjualannya kita tinggal kalikan saja 134 itu dikalikan dengan 100. Kenapa 100 ya? Karena tadi harga yang ditetapkan dari HPP-nya adalah 100 dari yang awalnya adalah 44.000 sehingga untuk BP penjualannya adalah 13.400. Next, Yusuf. Nah, kemudian di sini itu eh, dari yang sebelumnya itu kita perlu tahu berapa biaya produksi total. Oh, ini yang sebelumnya sih tertukar PPT-nya. Ini ya, itu caranya untuk kita dapat 44.000 biaya bahan bakunya itu semuanya ditotalkan 3 juta sehingga untuk satu satuan per sepatu itu harganya 10.000. Karena 3 juta itu dia dibagi dengan 300.000 sehingga harganya adalah 10.000 untuk per satuan sepatu. Jadi PPT-nya ini terbalik ya teman-teman dengan yang sebelumnya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu 2.700.000. Kenapa dia menjadi 9.000 itu karena eh, oke, nanti saya bagikan ke teman-teman, saya record diriku sendiri. Pokoknya terbalik PPT-nya dengan yang sebelumnya. Kemudian begitu juga biaya overhead, kemudian biaya produksi total itu yang 44.000 awalnya itu dia didapatkan dari situ. Kemudian next Yusuf. Nah, kemudian selanjutnya pada saat kita telah menentukan berapa BEP-nya, kemudian berapa HPP-nya, break-even point-nya, itu ada yang namanya ROI. ROI ini supaya kita tahu kira-kira dari sekian kita investasikan itu yang kembali ke kita adalah berapa persen. Berarti kalau dari contohnya ini ada 127%. Itu kira-kira modal yang akan sampai ke kita dari apa yang kita investasikan sebelumnya. Kemudian next. Nah, ini yang bagian terakhir sebenarnya appendix dan juga lampiran atau data pendukung. Nah, kalau di lampiran PPT, di lampiran proposal business plan itu
dia tidak disebutkan apa saja, tetapi yang paling penting adalah dokumen tambahan lebih bagus kalau misalkan ada legalitas usaha, kemudian ada prototipe, gambaran usaha, kemudian organisasi. Kalau misalkan dia tidak disuruh cantumkan di bagian pendahuluan ataupun itu di bab 2 bisa dimasukkan ke lampiran. Kemudian tambahan file keuangan kalau misalkan dia tidak muat lagi di bagian intinya karena misalkan ada terbatas halamannya, nah bisa dimasukkan ke bagian lampiran, kemudian pencapaian dan juga testimoni. Kemudian next, kayaknya ini yang terakhir deh. Iya Kak, ini Oke sudah yang teman-teman, itu terakhir. saja ya dari saya terkait dengan keuangan. Saya izin untuk merekod diri saya sendiri karena tadi ada PPT-nya yang kurang, kemudian ada juga yang terbaik, jadi saya juga pusing untuk lihatnya. Jadi saya record diri saya sendiri, kemudian saya bagikan ke Yusuf, nanti Yusuf teruskan ke kalian teman-teman ya. Sekiranya itulah gambaran terkait dengan bisnis plan. Oke, saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke Yusuf. Oke, terima kasih Kak Eka atas penjelasannya yang begitu detail soal tadi ada disampaikan tentang marketing analisisnya, sama analisis finansialnya, dan juga beberapa istilah lainnya. Teman-teman semua, ini kita waktunya apa namanya? Kita masuk ke tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan, kami persilahkan. Oke, ada dari Amru Al-Mahdi Ali. Oke deh, silakan. Oke, selamat malam Kak. Mohon izin bertanya sebelumnya. Mohon maaf tidak bisa membuka kamera karena ada lain hal. Izin teman-teman dan para narasumber dan MC, perkenalkan nama saya Amru Al-Mahdi Ali. Saya merupakan siswa SMA dari Provinsi Jawa Barat, khususnya dari SMA 1 Cimahi. Izin teman-teman semua, para narasumber serta MC, aku izin bertanya. Mungkin mengenai bisnis plan ini kan kita semua pasti menjadi awal baru lah ya. Terutama bagi saya ingin sekali mempelajari lebih dalam mengenai bisnis plan. Namun yang ingin saya tanyakan adalah dari paparan materi yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa bisnis plan ini kita bagaimana kita itu merancang sebuah bisnis yang benar-benar matang gitu dari sisi administrasi, lalu dari segi finance dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Namun saya ingin bertanya, dari bisnis plan ini sebetulnya apa sih yang sebetulnya apa yang dicari oleh berbagai lomba dari bisnis plan? Apakah dilihat dari segi kelengkapan data ataukah dilihat dari segi em, penilaian-penilaian aspek lain. Jadi saya rasa fokusnya itu apa gitu yang harus mesti kita persiapkan gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih De Amru. eh, Adik Amru Ali Al-Mahdi ya. Mungkin langsung saja saya persilakan ke Kak Dewi mungkin dulu untuk menjawab pertanyaan dari Amru Ali Al-Mahdi Ali. Oke, Kak Dewi saya persilakan Kak. Baik, izin menjawab. Terima kasih untuk Ade Amru Al-Mahdi. Salam kenal. Kalau menurut saya secara pribadi, selama mengikuti lomba bisnis plan di tingkat nasional, sebenarnya kalau dari bisnis plan itu yang paling dilihat oleh juri itu bukan hanya dari segi administrasi, karena kan administrasi itu adalah proses awal tahapnya teman-teman untuk ikut lomba. Tetapi yang paling dilihat itu bagaimana profitnya teman-teman dan bagaimana terkait tentang keberlanjutan usaha dan kebermanfaatannya teman-teman. Jadi karena bisnis plan itu namanya bisnis bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi bagaimana sebenarnya bisnisnya teman-teman ini bisa berkembang, berkepanjangan, dan memberikan manfaat untuk banyak masyarakat. Itu sehingga ada beberapa instansi, contohnya di BUMN, itu dia lebih mengedepankan di socio entrepreneurship. Tapi kalau untuk bisnis plan, lomba bisnis plan yang bisa dibilang masih rancangan, belum aktualisasi, itu paling lebih ke idenya teman-teman dan bagaimana
terkait tentang keuangan, proyeksi keuangan dan keuntungannya teman-teman. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah yang lebih besar, contohnya PKM, teman-teman ingin masuk ke PKM kewirausahaan ataupun mau masuk ke PT Pegadaian di lomba bisnis plan tahap BUMN, itu pasti yang lebih dipentingkan selain administrasi adalah profit, keuntungan, dan juga terkait tentang kebermanfaatannya produknya teman-teman dan keberlanjutan usahanya. Mungkin dari saya itu akan disampaikan lebih lanjut terkait tentang keuangannya sama Kak Eka. Oke, baik Kak Dewi. Mungkin langsung saja Kak Eka, siapa tahu ada tambahan. Saya persilakan Kak Eka. Oke. Baik teman-teman ya, kan kalau bicara terkait dengan bisnis ya, dia memang sama dengan yang lomba-lomba yang biasanya submit proposal misalnya LKTI, esai. Tapi pokoknya kalau di bisnis plan itu yang menjadi penilaian paling pentingnya adalah apa bisnis yang kita tawarkan. Apakah bisnis tersebut bisa memberikan dampak ataukah hanya sekedar menjual saja. Itu yang menjadi poin penilaian paling penting. Yang pertama. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan proyeknya kita bagus, yang kita tawarkan itu bagus, mereka akan melihat bagaimana kita menyajikan perencanaan bisnis kita dalam sebuah proposal, apakah mereka atau reviewer itu bisa memahaminya dengan baik ataukah tidak begitu. Makanya kita perlu menyajikan konsep bisnis kita dengan baik sesuai dengan konsep bisnis proposal. Terus misalnya analisis pasar, misalnya kita harus memasukkan strategi ini, strategi STP, strategi 4P, analisis Samsung. Nah, karena kalau misalkan review juga lihat itu semua, mereka akan mengetahui, oh iya, anak ini ternyata menguasai terkait dengan bisnisnya, mereka ternyata menguasai strategi bisnis, mereka tahu itu. Makanya itu menjadi penilaian bahwa mereka punya dasar ini, mereka tahu sendiri konsep rencana bisnis yang dijalankan itu seperti ini, tidak asal-asalan. Kalau misal kelihatan sekali itu kalau misalkan orang yang bisa dibilang belum memiliki basic ya terkait dengan bagaimana strategi yang harus dimasukkan, itu akan kelihatan sekali pada saat penyusunan proposal apa-apa saja yang kita isi di dalam, bukan sekadar yang kayak bagian deskripsi, tidak ya, tapi banyak sekali strategi-strategi yang diminta mulai dari ya tadi STP, kemudian 4P, kemudian Samsung, kemudian keuangan, bagaimana kita strategi yang ditetapkan untuk mengembangkan bisnis kita banyak ya itu, dan itu semua yang menjadi penilaian. Dan itu pun kalau misalkan lolos di proposal itu kan akan diseleksi lagi atau bisa disebut juga sesi eh, pitching. Pitching itu kalau di bisnis namanya presentasi ya teman-teman. Nah, presentasi pun kita harus bisa menyajikan PPT kita yang betul-betul menggambarkan bahwa PPT ini itu isinya adalah perencanaan bisnis. Mulai dari tools-tools itu semua yang dimasukkan ke dalam, kemudian bagaimana kita menyampaikannya secara akurat dan jelas. Nah, itu semua yang menjadi penilaian kalau di bisnis plan. Mungkin itu dari saya, Yusuf. Oke, Kak Eka, Kak Dewi, terima kasih. Bagaimana dengan Amru, Ali Almadi? Masih ada tanggapan, Dek? Sudah Kak. Mungkin aku izin tanya satu lagi boleh Kak? Oke, silakan, Dek, silakan. Oke, mungkin ini terakhir Kak, dari bisnis yang telah kita tawarkan, mungkin nanti ketika kita di akhir perlombaan kita menjadi awarding atau enggak, apakah bisnis yang kita tawarkan ini memiliki hak cipta atau tidak Kak? Karena kan membahas soal ide bisnis itu kan ide yang apa ya? Sebuah hal yang tidak bisa kita anggap sepele karena ide itu mahal Kak. Jadi apakah ada hak ciptanya sendiri atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Gimana? Mungkin Kak Dewi dulu deh. Saya persilakan Kak Dewi. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan idenya teman-teman itu lombanya ranah bisnis plan yang hanya rancangan ide, kan kebanyakan bisnis plan itu tingkat nasional itu hanya rancangan ide. Beda lagi tarafnya kalau teman-teman sudah masuk di PKMK sama di lomba yang betul-betul butuh produk. Nah, itu baru bisa teman-teman cantumkan idenya fakta integritas, apakah itu intinya teman-teman itu bisa untuk
memberikan akte untuk produknya teman-teman sendiri. Tetapi kalau untuk lomba yang kayak bisnis plan pada umumnya itu tidak apa-apa, tidak ada. Tetapi kalau memang teman-teman takut suatu saat idenya itu ada yang ambil, boleh diberikan surat-surat pernyataan bahwasannya idenya teman-teman itu berasal dan orisinil dari timnya teman-teman sendiri. Contohnya di Eco Sparkle itu sudah berikan legalitas, bukti legalitas bahwasannya itu berasal dari timnya kami. Jadi nggak bisa ada nama brand selain dari Eco Sparkle yang lain. Jadi hanya Eco Sparkle sendiri seperti itu. Jadi boleh kok, Dek, dikasihkan. Oke. Bagaimana dengan Kak Eka sendiri? Ada tanggapan Kak Eka? Baik, terkait dengan hak cipta itu sebenarnya kembali ke kita ya, itu tidak diwajibkan sebenarnya kalau menurut saya. Nah, tapi biasanya orang yang menyelenggarakan lomba pun sudah memberikan ketentuan di awal. Misalnya ada pengadaan lomba bisnis plan gitu kan. Mereka sudah memberikan apa kategori-kategorinya tertentu. Misalnya eh, kalau misalkan kan biasanya itu beda-beda bisnis plan yang diadakan oleh kayak tingkat universitas ataupun itu tingkat BUMN ya. Kalau dari pengalaman, kalau misalkan tingkat universitas atau sekolah itu mereka biasanya betul-betul yang bisnis plan, namanya bisnis plan itu perencanaan bisnis ya. Nah, kalau perencanaan bisnis itu tidak mesti ada yang namanya hak cipta. Namanya juga kita merencanakan, berarti belum ada legalitasnya teman-teman. Nah, itu tidak diwajibkan untuk dimasukkan ke dalam situ. Kecuali kalau misalkan kompetisi bisnis ya, kompetisi bisnis tetapi yang diadakan oleh yang kayak perusahaan-perusahaan, mereka itu ada pengkategoriannya, misalnya kategori early stage. Nah, early stage itu maksudnya adalah yang masih bentuk perencanaan kayak tadi bisnis plan. Tapi ada juga yang dikatakan produk berkelanjutan atau produk yang sudah ada. Nah, kalau produk yang sudah ada itu berarti hak cipta yang sudah ada kemudian dimasukkan ke dalam proposal itu akan menjadi penilaian yang besar juga karena mereka lihat oh ternyata bisnisnya sudah jalan sampai sini, oh sudah ada legalitasnya, jadi penilaian yang baik untuk mereka. Tapi kalau misalkan yang kayak bisnis plan yang pada umumnya yang sering kita ikutkan kayak tingkat UNIF itu sekolah kan biasanya masih perencanaan. Nah, perencanaan itu tidak mewajibkan itu karena ya pasti belum ada itu kalau produknya belum ada juga karena masih perencanaan kan. Nah, itu kalau dari saya itu. Oke, Semoga siap. menjawab. Oke, baik Eka, terima kasih. Bagaimana dengan penanya tadi? Aman? Aman, Kak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, siap sama-sama deh. Mungkin lanjut saja langsung ke Putri Ratnasari. Kami persilakan deh. Jadi izin bertanya, Kak. Pertanyaannya tuh gini, Kak. Kan Kakak tadi sudah sampaikan ada seperti salah satu contohnya mix 4P. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan yang seperlunya itu mix 7P. Jadi yang lebih baik digunakan itu untuk analisis pasarnya mix 4P atau mix 7P, Kak. Dan kalau misalkan dalam Tam Samsom itu sebenarnya yang akan dibahas itu mengenai emang usaha yang udah kita jalankan atau terrealisasikan. Kalau misalkan kita mempunyai satu usaha tetapi memiliki dua ide, ada inovasi terbaru, dan di situ sebenarnya akan membahas seperti keuntungan atau biaya dari usaha yang telah dijalankan atau malah inovasi yang belum terrealisasikan begitu, terrealisasikan itu, Kak. Gitu mungkin pertanyaannya, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin ke Kak Eka dulu mungkin. Kami Oh ya. persilakan Kak. Oke, yang pertama itu terkait dengan strategi marketing mix ya. Nah, kalau umumnya itu yang sering digunakan itu adalah yang 4P karena bisa dibilang kayak dasar-dasarnya kan, kayak promosi, kemudian place, price, kemudian apa lagi tuh? Produk itu yang menjadi dasar. Cuma ada yang menggunakan 7P itu juga lebih baik. Karena kalau 7P itu merupakan pengembangan dari marketing mix 4P. Kan kalau di 7P itu ada penambahannya yang kayak eh,
prosesnya apa kan, prosesnya bagaimana, kemudian bukti fisiknya atau fisiknya. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam situ. Tergantung teman-teman sih yang mana yang lebih bagus menurutnya. Kalau teman-teman kuasai 7P, kenapa tidak lebih bagus lagi? Tapi pada dasarnya yang sering digunakan adalah yaitu 4. Price, praise, promosi, dan juga produk. Nah, kemudian selanjutnya itu terkait dengan Tam Samsung ya. Nah, terkait dengan Tam Samsung, nah Tam Samsung itu merupakan strategi yang digunakan untuk mengetahui market size-nya atau ukuran pasarnya kita. Oh iya, saya lupa tadi karena tidak ada di dalam PPT, jadi saya izin untuk share ya. Tunggu dulu. Nah, ini tampil tidak di layarnya teman-teman? Tidak, Kak. Oh, tidak tampil ya? Ini ada saya share Sudah, Kak. screen. Ada ya? Ada. Ya, sudah tampil, Kak. Oh ya, nah ini itu merupakan bentuk dari proposal bisnis, tapi yang diadakan oleh perusahaan yang kemarin baru-baru saya ikuti, yaitu ya diadakan bersama Pegadaian teman-teman ya. Nah terkait dengan yang ditanyakan sama teman tadi, itu ada yang namanya Tam Samsung. Tam Samsung itu bukan strategi yang digunakan untuk harga kah, ataupun itu yang tadi dikatakan teman-teman, bukan. Tapi Tam Samsung itu dia digunakan untuk mengetahui berapa banyak yang menjadi target pasarnya kita. Nah, ini contohnya Tam Samsung. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Kak. Nah, itu yang dikatakan sebagai Tam Samsung. Untuk mengukur siapa saja dan untuk mengukur berapa yang bisa kita jangkau dari usaha yang dijalankan. Mungkin kalau saya kasih contoh terkait dengan ini, produkku mungkin agak masih susah jangkauannya mungkin teman-teman. Jadi contoh saya kasih saja boba lah misalnya boba. Tunggu dulu. Kan tam ini tam Samsung dia itu punya arti masing-masing. Kalau tam itu kalau tidak salah total available market atau total keseluruhan yang bisa kita jangkau. Misalnya kita mau jual boba, terus kita mau jual di Indonesia bobata. Berarti kira-kira yang bisa kita jangkau adalah berapa? Misalnya masyarakat, kita perlu tahu berapa jumlah masyarakat di Indonesia gitu teman-teman. Misalnya jumlah masyarakat di Indonesia adalah 100 juta. Nah, itu yang menjadi nilai tamnya atau total available market atau total keseluruhan yang mau kita jangkau dari segi tam. Tetapi kenapa ada lagi nilai samnya? Karena kita disuruh untuk merincikan lagi dari nilai tamnya karena kita tidak bisa menjangkau keseluruhan dari nilai tam tersebut karena usaha tak juga masih kecil skalanya. Kan namanya juga bisnis plan. Usaha tak juga masih kecil skalanya. Makanya kita disuruh untuk spesifikkan lagi. Misalnya, kita mau jual boba. Yang dari tam tersebut targetnya adalah masyarakat Indonesia. Makanya kita disuruh untuk rincikan daerah apa saja di Indonesia yang mau kita tempati untuk jual produk tak. Makassar. Nah, itu yang menjadi nilai samnya. Kita harus cari tahu berapa orang di Makassar atau warganya yang kemudian bisa yang mau kita jangkau. Nah, itu yang masuk di nilai samnya. Maksudnya adalah karena tidak mungkin Ki mau ambil Ki semua yang masyarakat di Indonesia sedangkan resource-nya atau sumber dayanya kita hanya terbatas, modalnya kita hanya begitu. Jadi kita disuruh untuk merincikan lagi ambil di daerah Makassar saja. Kemudian eh, disuruh lagi rincikan ke SOM. SOM itu punya ada jawab pengertiannya, tapi maksudnya adalah kita disuruh untuk merincikan di daerah Makassar itu kira-kira berapa orang yang potensial untuk kita jangkau. Misalnya di em, misalnya adalah di apa ya? Di daerah misalnya di daerah Makassar kita mau jual produk ta itu di 5 titik atau gerai ta di 5 titik. Kira-kira berapa orang itu bisa kita asumsikan ya teman-teman atau kita bisa menggunakan persentase dari asumsi kita. Kira-kira dari 5 tempat yang kita tempati simpan igerai berapa orang yang datang ke situ yang potensial. Nah, itu yang kemudian menjadi SOM-nya. Dan SOM ini kemudian digunakan sebagai
target pasarnya kita. Begitu teman-teman ya, kalau disuruh kasih masukan apa itu Tam Samsum, jadi Tam Samsum itu merupakan strategi untuk mengetahui berapa 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 yang bisa kita jangkau atau target pasarnya kita. Itu teman-teman. Sampai sini dipaham, Ji? Paham, Kak. Ah ya, itu ya. Oh ya, karena saya buka juga ini proposal, jadi teman-teman bisa lihat saja di sini. Mulai dari awal ya. Tunggu dulu. Dari awal. Untuk struktur dari bisnis plan. Yang pertama itu ada pendahuluan, misalnya latar belakang, seperti ini. Terus ada bab 2 solusi yang ditawarkan, ada profil bisnis, jelas kami apa apa bisnis yang mau kita ajukan seperti ini. Terus, nah, karena ini yang di proposal dia itu disuruh untuk dia ranahnya lebih ke social enterprise atau social business. Makanya dia diminta untuk masukkan social business model canvas. Jadi beda formatnya. Jadi beda ya, ada yang dibilang social business model canvas, ada yang dibilang business model canvas, dan formatnya itu berbeda tergantung jenis lomba dan apa yang diminta dari penyelenggaranya, itu yang kita sesuaikan. Nah, ini kalau social business model canvas agak beda ya dengan yang tadi yang saya tampilkan. Kalau di social business model canvas itu ada ini yang beda di bagian segmentasinya, di bagian segmennya. Karena dia terbagi lagi siapa beneficiariesnya, siapa customernya gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagian tim pelaksana, ini ada manajemen bisnis teman-teman. Nah, ini selanjutnya alur produksi. Ini Tam Samsung, kemudian bagian keuangan, kemudian analisis, gitu. Cuma menurutku ini proposalnya masih sederhana ya, karena yang diminta hanya 10 halaman. Beda lagi itu kalau kayak bisnis plan yang memang banyak sekali yang diminta. Pokoknya tergantung dari penyelenggaranya kira-kira apa yang diminta. Nah, itu yang dari saya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Saya kembalikan ke Yusuf. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kalau dari Kak Dewi, ada yang mau ditambahkan Kak Dewi? Menurut saya sudah sangat banyak dibilang Eka, tidak ada. Sudah keren. Oke, siap. Baik. Bagaimana dengan Ratna, penanya tadi, Aman Dek? Aman, Bang. Sudah paham, Bang. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah menyampaikan dan menjelaskan. Oke, siap. Sama-sama, Dek. Baik, ini mungkin kita masuk ke penanya selanjutnya. Ada dari Nisa. Silakan, Dek. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin tanya, tadi kan sempat dimention soal pitching ya Kak ya. Nah, kalau misal waktu pitching tuh biasanya yang bisa menarik juri tuh kayak gimana sih Kak? Gimana sih cara buat mempresentasikan suatu bisnis kita biar itu tuh kayak menarik di juri, atau mungkin kalau misal levelnya udah beneran bisnis kan investor gitu ya Kak ya. Gimana sih Kak kayak PPT-nya tuh harus kayak gimana, terus isiannya tuh biasanya kayak gimana aja, terus atau mungkin ada kayak tips dan triknya gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terkait dengan pitching. Mungkin langsung saya ke Kak Dewi mungkin dulu. Saya persilakan Kak Dewi. Oke, untuk adik Nisa, mengenai pitching atau presentasi sebenarnya itu tergantung dari kreativitasnya tim kalian. Sebenarnya nggak ada spesifikasi bahwasannya harus seperti ini. Cuman kalau untuk PowerPoint-nya itu biasanya ada beberapa instansi yang memberikan kebebasan, namun ada juga beberapa instansi yang memberikan template untuk jenis presentasinya atau jenis PowerPoint-nya. Jadi sesuaikan saja dengan Guidebook atau apa yang diminta oleh instansi yang teman-teman masukkan proposal. Namun kalau mekanisme terkait tentang cara presentasi itu menurut saya sejauh ini adalah yang pertama usahakan kalian itu
Mungkin ada beberapa untuk yang sering lomba di sini, mungkin ada beberapa yang memberikan ciri khasnya tersendiri, kayak pakai baju adat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ranah kreativitas atau ranah kewirausahaan, pakaiannya formal-formal aja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana caranya kalian menyampaikan dan meyakinkan dewan juri. Jadi kalian itu harus menggunakan intonasi suara yang betul-betul bagus, jangan juga terlalu melambai, jangan juga terlalu tegas, tapi intinya kalian menyampaikan dengan on point. Kemudian yang kedua, kalau kami kemarin di PT Pegadaian, kami itu sebelum masuk ke presentasi, sesungguhnya kami tuh punya apa ya, kalau bahasanya kami di Sulawesi Selatan itu namanya yel-yel. Apa ya, kalau bahasanya kalian nggak tahu juga, tapi kami punya kayak seruan tersendiri untuk menarik perhatian audiens dan menarik perhatian dewan juri. Karena kalau presentasi itu pasti banyak kegiatan atau agenda yang teman-teman tim lain ataupun dewan juri itu tidak terlalu melihat ke arahnya kita. Jadi usahakan kalian membuka presentasi itu yang berbeda dan menggelegar, kayak sesuatu yang luar biasa lah begitu, sehingga seluruh audiens itu hanya tertuju pada teman-teman. Kemudian usahakan intonasinya itu ada penekanan di setiap kata yang penting, dan cara menjawabnya itu usahakan on point, tidak berbelit-belit, karena kalau di kewirausahaan itu biasanya ada pembatasan waktu untuk presentasi. Semua lomba menurut saya ada, tetapi usahakan kalian menjelaskan sedetail mungkin tapi on point. Jadi apa yang ditanyakan, apa yang kalian jawabkan. Jangan menjawab lain ditanyakan, kalian jelaskan secara menyeluruh, padahal intinya itu hanya sedikit. Jadi usahakan menjawab on point dan sesuai dengan apa yang Dewan Juri inginkan. Kalau mengenai template presentasi, menurut saya itu tergantung dari instansinya teman-teman. Kreativitasnya teman-teman sendiri. Menurut saya itu Kak Yusuf. Oke, siap Kak Dewi. Baik. Kalau dari Kak Eka sendiri, ada tambahan Kak Eka? Ya baik. Kalau cara presentasinya ya dari segi penampilan, ya itu tadi disampaikan sama Dewi, sekreatifnya teman-teman mau mau tampilkan yang bagaimana, kira-kira ada kreativitasnya yang membedakan dari yang lain, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau dari segi formatnya ya biasanya ada juga kompetisi bisnis plan yang tidak menentukan formatnya apa. Kadang kita disuruh saja isi-isi, pokoknya ditanya bilang waktunya sekian. Tapi yang paling penting kalau untuk pitch structure-nya itu untuk presentasi itu yang pertama ada profil yang kita tampilkan di dalam misalnya logo bisnisnya apa dan lain sebagainya. Kemudian kita menjelaskan sedikit di bagian latar belakang permasalahannya apa gitu kan, terus solusinya apa. Kemudian benefitnya apa, impactnya apa. Sebenarnya itu semua bisa disajikan di bisnis model Canvas. Kemudian siapa target pasar kita, kemudian market opportunity, kemudian ya tadi bisnis model, finansial, kemudian tim. Pokoknya itulah. Oh mungkin bisa saya share saja Yusuf supaya jadi gambaran. Silakan Kak, silakan. Nah, ya. Untuk page structure-nya itu bisa seperti ini. Kayak ini kelihatan tidak? Belum kelihatan, Kak. Belum. Sudah kelihatan, Kak? Nah ini ya. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Nah, ya. Nah, misalnya ini di bagian pertama kita tampilkan bisnis kita apa, misalnya chips di logonya ini. Terus next di selanjutnya bagian latar belakangnya. Tapi bagusnya kalau di PPT itu lebih bagusnya tidak full narasi ya, tapi harus diperbanyak kayak data-datanya supaya lebih kelihatan oh ini ya. Terus selanjutnya ini Samsungnya juga harus dimasukkan supaya kita tahu berapa orang yang mau dijangkau atau sasarannya kita. Kemudian ya ini bisnis model kanvas ya ini, tapi biasanya kalau di ikut lomba bisnis plan terus presentasi itu kan kita tidak mungkin juga jelaskan semua template-nya. Jadi kita disuruh saja mention yang paling utama adalah value proposition dari dari bisnis model kanvasnya. Kemudian ini ada strategi STP teman-teman ya, strategi STP. Kemudian ini bagaimana gambar kemasan kita supaya bisa tergambarkan lebih jelas lagi. Oh, ini bisnisnya yang mau dijalankan.
Terus ini bagaimana strategi pemasaran kita, B2B, B2C. Eh, Kemudian ini yang tadi kayak dari segi dampaknya, bagaimana kegiatan-kegiatannya, legalitasnya, apa dan sebagainya. Terus ini ini semua, pokoknya segala bentuk kegiatan, biarpun usaha yang belum jalan, itu masukan-masukan saya strategi-strateginya, analisis-analisisnya yang jadi gambaran ya. Nah, terus ini, ini mungkin yang bisa jadi bantuannya teman-teman ya. Itu kalau dari saya. Itu kalau dari saya, Yusuf. Semoga bisa membantu. Sebenarnya tergantung dari penyelenggaranya juga karena biasa ada yang tentukan yang mau diisi seperti apa. Oke, siap. Terima kasih Kak Dewi dan Kak Eka atas pertanyaannya. Bagaimana dengan Adik Nisa tadi? Gimana Nisa? Alhamdulillah sudah menjawab semua, Kak. Terima kasih banyak, Kak Dewi, Kak Eka, yang Masya Allah dalam menyampaikan materinya keren banget sih, Kak. Terima kasih banyak. Oke, siap sama-sama. Terakhir mungkin ya, ada dari Sofia. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman, mengingat waktu juga. Langsung saja, saya persilakan Sofia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Mungkin cuman mau bertanya tentang kan kalau bisnis plan di tingkat universitas gitu kan masih rencana ya. Nah, itu apakah harus ada produk aslinya atau enggak? Terus kalau misalnya ada produk aslinya itu dia itu kayak belum jalan gitu bisnisnya. Jadi benar-benar produk baru. Nah, gitu boleh atau enggak, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, mungkin langsung saja Kak Eka dulu, baru habis itu Kak Dewi. Langsung saja Kak Dewi, Eka. Kak Dewi. Oh, Dewi mungkin dulu ya. Oke, baik. Kita ke Kak Dewi dulu deh. Oke, mungkin Kak Dewi silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Yusuf dan Kak Eka. Kalau menurut saya sejauh ini boleh-boleh aja, bahkan lebih bagus kalau kalian udah punya produk. Karena kenapa? Itu menandakan bahwasannya rancangan kalian, hasil risetnya itu udah lebih mapan dibandingkan dengan tim-tim lain. Tetapi kalau misalkan teman-teman bilang bahwasannya ini belum pernah diperjualbelikan, Kak, nggak apa-apa karena kalau bisnis plan tingkat universitas itu hanya kebanyakan itu hanya berdasarkan pada rancangan. Jadi kalau misalnya kalian punya produk itu menjadi nilai plus tersendiri dari ide atau inovasinya teman-teman karena Dewan Juri akan lebih yakin kalau ide atau inovasinya teman-teman itu bisa benar-benar diaktualisasikan atau dikerjakan di lapangan atau dunia nyata. Jadi nggak hanya pada rancangan atau sebatas ide, tapi betul-betul bisa diaktualisasikan. Menurut saya hanya itu, Kak Yusuf. Oke, Kak Dewi. Siap, terima kasih Kak Dewi. Kak Eka mungkin ada tambahan Kak Eka, saya persilahkan Kak. Ya, mungkin jawabannya sama dengan Dewi ya. Jadi nilai plus kalau ada, tapi kalau misalkan tidak ada pun itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan tidak ada, kan tidak mungkin juga proposal itu polos-polos ya. Jadi biasanya kalau di business plan kita disuruh untuk membuat desainnya atau bisa dibilang mock-up-nya. Kira-kira, oh begini tampilannya nanti produk kita seperti ini. Tidak apa-apa yang kayak gambar-gambar edit-editan gitu-gitu saja. Tidak apa-apa. Karena kan namanya juga perencanaan, belum ada bisnisnya itu tidak apa-apa kayak mockup kemasan, mockup produk. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam situ. Biasa juga disuruh buat-buat ala-ala video, produk bergerak, padahal tidak ada produknya. Itu juga tidak masalah. Mungkin itu dari saya, ya, Sophia. Semoga membantu. Oke, siap. Terima kasih Kak Dewi dan Kak Eka. Bagaimana dengan penanya? Ya, baik. Terima kasih banyak, Kak. Oke, siap sama-sama. Oke, baik adik-adik semua dan teman-teman sekalian dan kakak-kakak pemateri yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin itu tadi sesi pertanyaan dan juga sekaligus sesi terakhir ya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih adik-adik semua. Mungkin agenda terakhir kita ini adalah sesi foto bersama. Jadi ini mungkin bisa diaktifkan teman-teman untuk kegiatan terakhir kita ini besok nggak ada lagi loh ini. Jadi teman-teman mungkin bisa ya yang tidak terkendala jaringan untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan sesi foto bersama. Perasaan tadi ini pesertanya ada 30-an ini, oh ini sudah 15 ini.
Tapi nggak apa-apa teman-teman. Apa namanya? eh oke, Sofia. Siap, sama-sama deh. Iya, FYI teman-teman ya. Kak Eka dan Kak Lukman ini, Kak Eka dan Kak Dewi ini satu partner saya di Pimnas kemarin. Nah, tadi ada beberapa eh, yang dia notice itu semacam Eco Sparkle. Eco Sparkle itu apa sih? Nah, ini dia produknya. Ini kayaknya kental hari ini dia dari sini. Buat yang Oh, enggak. minat akan diorder sekalian promosi. Nah, betul sekali. Iya, ya tadi nih sempat dinotis ya bahwa ini Eco Sparkle tuh yang mana? Ini dia, teman-teman. Ini kayak yang membawa kami kemarin di Pimnas 37. Nah, kira-kira gitu ya. Mungkin langsung saja saya screenshot Kak Eka dan Kak Dewi dan teman-teman semua. Silakan siap. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Slide selanjutnya ini slide terakhir. Satu kali lagi. Teman-teman semua. 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh, siap. Terima kasih ya teman-teman semua atas kehadirannya dan terima kasih juga Kak Eka dan Kak Dewi. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Kira-kira Waalaikumsalam gitu ya. Mari semua, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Terima Ya, kasih banyak sama-sama. kakak-kakak. Siap sama-sama.